mengajarkan Dhamma, yaitu menjadi pribadi yang bijaksana, mengerti benar dan salah, dan dapat menghindari kebiasaan yang buruk. Ya Bapak Ibu, jika nanti suara saya tiba-tiba tidak terdengar, Bapak Ibu dapat melambaikan tangan ke arah kamera atau mengirim pesan pada kolom komentar. Oh ya Bapak Ibu, saya juga mengajak Bapak Ibu untuk mengirim pesan dengan mengetik Namo Buddhaya untuk saling menyapa satu sama lain. Ya, terima kasih. Ya Bapak Ibu, Nalanda Foundation dan Setia Nalanda selalu konsisten menjadi wadah bagi para Bapak Ibu untuk terus berbuat kebajikan. Berbagai acara dikemas dengan begitu baik, seperti malam ini Nalanda Mindfulness Class, acara yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu yang ingin berlatih meditasi. Ya, Bapak Ibu, saya melihat banyak peserta yang telah bergabung dan jumlahnya pasti akan terus bertambah. Untuk itu, saya ingin mengajak setiap peserta untuk memperkenalkan dirinya dan menyebutkan dari mana Bapak Ibu berasal. Misalnya saya, Diki, bergabung dari Jakarta. Ya, saya melihat dari Bapak Canda sudah mengetik selamat malam Namo Buddhaya, dan para Bapak Ibu yang lain sudah pasti sedang mengetik. Ratna dari Pontianak, Bapak Tommy dari Surabaya, dan masih banyak yang lainnya. Ya Bapak Ibu, karena latihan ini kita laksanakan secara online Zoom, oleh sebab itu peserta dapat bergabung dari mana saja. Tetapi saya juga menunggu nih Bapak Ibu untuk segera menyalakan kameranya supaya latihan kita nanti lebih terasa manfaatnya. Seperti saya sekarang sudah melihat Bapak Aldo, kemudian Ibu Irma, Bapak Jo, Ibu Veronica, Bapak Tommy, Ibu Krisnawati. Untuk yang lainnya saya menunggu untuk menyalakan kameranya. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita memasuki sesi meditasi, marilah kita bersama-sama membuka dengan doa. Mari kita bersikap anjali dengan penuh keyakinan secara bersama-sama. Saya akan memimpin secara agama Buddha dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Sabisata Bhavantu Sukitata, semoga seorang hidup berbahagia. Iya, Bapak Ibu, rangkaian latihan meditasi malam ini adalah seperti biasa kita awali dengan pembahasan mengenai tema oleh pembimbing nantinya, kemudian akan dilanjutkan dengan praktik meditasi, dan kemudian sesi tanya jawab. Sahabat meditasi dapat menyiapkan pertanyaannya dari sekarang atau nanti saat sesi tanya jawab. Kemudian Bapak Ibu juga bisa bertanya secara langsung dengan menekan fitur Raise Hand. Ya Bapak Ibu, pada setiap pertemuan meditasi, panitia selalu menyiapkan tema diskusi yang menarik untuk kita bahas bersama. Pada malam hari ini tema yang dipilih oleh panitia dan pembimbing adalah mengatasi kebiasaan buruk dengan kesadaran. Ada satu pertanyaan, apakah bergosip dengan tetangga merupakan kebiasaan yang buruk? Ya, untuk memperjelas, mari kita simak video ilustrasi mengenai tema berikut ini. Dari sekian banyak manusia yang ada di dunia ini, ada beberapa di antara mereka yang mempunyai kebiasaan buruk, seperti bergosip, berbicara yang tidak benar, menipu, berfoya-foya, menghabiskan harta benda, dan masih banyak lagi kebiasaan buruk lain yang sering dilakukan. Bahkan, mungkin kita pun sering melakukan kebiasaan buruk tersebut. Jika kebiasaan buruk ini dibiarkan berlarut-larut, akan timbul akibat yang tidak baik di kemudian hari. Maka, perlu bagi mereka untuk segera mengatasi kebiasaan buruk ini. Lalu, bagaimana cara mengatasi kebiasaan buruk?
Apakah kesadaran yang baik bisa mengatasi kebiasaan buruk ini? Mari kita temukan jawabannya. Iya, bagaimana caranya mengatasi kebiasaan buruk dengan kesadaran? Mari kita temukan jawabannya pada Nalanda Mindfulness Class malam ini. Tetapi sebelum itu, mari kita simak profil pembimbing meditasi yang sangat luar biasa, tidak kenal lelah membimbing kita semua untuk berlatih. Mari kita simak video profil beliau berikut ini. Rama Yonggi adalah seorang praktisi meditasi yang telah 20 tahun mempelajari tentang meditasi. Beliau lahir di Serang pada 10 Mei 1949 yang lalu. Saat itu, beliau mengenal meditasi dari seorang guru yoga, Swami Siwananda, dan kemudian melanjutkan latihan meditasinya pada Biku Caluwai Sujiwo di Vipassana Geraha Lembang. Setelah itu, beliau melanjutkan pelatihannya ke meditasi Goenka. Dan sampai pada akhirnya bertemu dengan master meditasi Vipassana yang bernama Ujanaka Biwamsa Sayadagi. Rama Yonggi juga menjadi murid Kapia beliau di Myanmar. Dengan berlatih meditasi, beliau berharap agar semua umat Buddha mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Buddha Dhamma dan dapat mengerti Dhamma dengan lebih mendalam. Dan saat ini, beliau tinggal bersama keluarga tercinta di Tambora, Jakarta Barat. Ya, baik sahabat meditasi, saya akan menyapa Romo Yongki secara langsung. Bapak Ibu dapat menyapa Romo Yongki melalui kolom komentar. Ya, selamat malam Romo Yongki Sukiyoto. Selamat malam, Suki Hontu, Namo Buddhaya semuanya. Ya, untuk selanjutnya Romo kami persilakan untuk membimbing kita semua. Terima kasih Romo. Baik, ya. Mari sebelumnya kita merangkapkan kedua tangan kita, beranjali, dan kita memuji nama Guru Agung kita dengan membacakan Wandana. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya, terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Ya, selamat malam semuanya, Ibu Bapak sekalian, dan teman-teman meditasi yang terkasih. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat, selalu selamat dimanapun berada, dan selalu hidup bahagia. Demikian juga yang malam ini tidak bisa hadir mengikuti Zoom ini, baik semuanya juga tetap ada dalam keadaan selamat, sehat, dan selalu berkah adanya. Sadu, sadu, sadu. Ya, apakah suara saya bisa terdengar, host kita, Saudara Diki? Ya Romo, sudah jelas. Jelas ya, baik, iya. Jadi malam ini temanya tadi sudah dikatakan bahwa mengatasi kebiasaan buruk dengan kesadaran. Sesungguhnya kebiasaan buruk ini ada banyak macam cara untuk mengatasinya, tapi salah satunya dengan kesadaran. Di sini kebiasaan buruk bisa dilakukan dengan fisik, yaitu dengan satu yang kita lakukan kebiasaan buruk dengan melakukan hal-hal dengan fisik kita. Satu biasa dengan mudah sekali kita biasa melakukan membunuh makhluk hidup. Kedua, kebiasaan kita
gampang sekali melakukan membunuh makhluk hidup dengan tanpa berpikir lagi. Dengan yang kedua adalah kita dengan kebiasaan buruk suka melakukan hal yang sesungguhnya ini adalah hal yang mencuri, tapi suka dianggap enteng karena tidak seberapa. Contohlah, katakanlah ada pohon rambutan yang ranum-ranum gitu loh. Lalu kita rasa seneng gitu. Nah, ingin memetiknya beberapa rambutan ini. Nah, sesungguhnya di sini ada salah satu yang kita langgar, yang suatu perbuatan buruk. Biasa kita berlatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Dan ini biasanya kebiasaan yang kurang baik, yang tanpa seizin yang punya kita sudah mengambilnya, alias mencuri, meskipun kita menganggapnya seperti nggak apa-apalah karena beberapa butir rambutan gitu loh. Nah, ini juga salah satu. Yang ketiga yang kita lakukan dengan fisik adalah bagaimana kita dengan celotehan bisa melakukan hal yang sedikit tidak elok dengan lain jenis kita gitu loh. Nah, ini juga salah satunya. Lalu ya kita juga bisa melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu loh dengan fisik kita tanpa kita sadari bahwa ini adalah suatu kebiasaan-kebiasaan yang kurang elok gitu loh. Demikian juga dengan ucapan. Nah, ucapan karena sesungguhnya ucapan ini sangat-sangat beti sekali ya. Contoh, satu, kita biasa dengan gampangnya melakukan ucapan-ucapan yang kurang tepat, kurang benar gitu. Atau alias berbohong lah gitu. Mungkin saja niatnya agak menghindar atau apa gitu loh. Kedua adalah bagaimana kita tanpa menyadari begitu kita mengatakan ada sesuatu hal kepada kita mengatakan kepada si B atau nanti si C dan si C atau sampai pada si D itu bisa jadi masalah gitu loh. Demikian juga kalau lebih kasar lagi dibilang suka sedikit ada adu domba atau apalah gitu loh. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita suka menghardik atau misalnya lah kita merasa tersakiti sedikit, tapi orang nggak sengaja langsung kita mengatakan hal-hal yang kurang pantas gitu loh. Nah, itu yang keempat adalah yang tadi sudah diilustrasi, suka gosip gitu loh. Suka ngomongin orang. Nah, ini dari tiga hal ya, dari fisik, ucapan, dan pikiran. Pikiran juga begitu. Punya keinginan-keinginan yang berlebihan. Ya, atau salah satu mengingat hal-hal yang kita tidak suka atau membenci orang. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita berpikir sesuatu yang tanpa kita sadari kita sudah melakukan hal-hal yang tidak baik gitu loh. Karena di sini tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, kita sudah melakukan hal yang tidak baik dengan pikiran kita. Nah, ini semua kita bisa atasi sesungguhnya dengan pengendalian diri melalui banyak hal. Mungkin saja melalui kesabaran, melalui pengetahuan, melalui kesadaran, melalui macam-macam lah gitu loh. Nah, di sini salah satunya hari ini bagaimana kita berusaha mengatasi kebiasaan buruk ini dengan kesadaran. Kita harus menyadari sungguh-sungguh, apalagi contohlah ya kebiasaan yang ya misalnya seusia saya yang sudah cukup kepala 7 ya, sudah 75, 76 ini model begini, kalau tidak diikuti dengan kesadaran yang kuat, maka sudah sedikit melenceng dari apa yang kita lakukan. Contoh lah, kita ingin mengambil sesuatu, tapi kita lupa gitu loh. Nah, atau kita mencari sesuatu, contoh lah kita mencari kacamata, padahal kacamata kita pakai gitu. Kemana ya kacamata saya? Nah, ini juga gitu loh. Jadi kalau ini tidak terlatih dengan kesadaran-kesadaran,
atau seusia saya ini udah sering seperti ini gitu loh. Ya alias alias mulai mulai dihinggapi dengan hal-hal yang ya ini gitu loh. Apa namanya, penyakit lansia gitu loh. Ya, seperti ibu bapak sekalian, teman-teman sekalian sudah juga mengetahui, yang muda-muda juga seperti itu. Kadang-kadang cari kunci lah, kunci, oh mau bawa mobil atau bawa motor, kunci saya kemana ya kunci motor? Nah, tuh. Padahal yang dipegang, yang kunci itu dipegangin sama dia gitu, dicari gitu. Nah, ini juga salah satu ya. Ini adalah salah satu yang bagaimana kebiasaan-kebiasaan ini harus kita lakukan dengan perhatian penuh, dengan kesadaran yang benar-benar jelas gitu loh, kita menyadarinya. Dan melatih kesadaran ini otomatis kita benar-benar melakukan hal yang segala sesuatu yang kita lakukan ini dengan kesadaran yang jelas kita mengerti. Selalu ada di detik ini, selalu ada di saat ini gitu. Karena biasanya kita selalu diatur oleh kebiasaan-kebiasaan sehingga kita tanpa menyadari bahwa kita selalu mengikuti apa yang terjadi gitu. Sehingga sesungguhnya penyakit lupa atau penyakit kurang jelas atau kurang sadar ini sering terjadi. Nah, ini satu-satunya jalan adalah bagaimana kita berlatih menyadari eh, kebiasaan-kebiasaan buruk ini dengan berlatih meditasi. Kalau meditasi ini adalah tujuannya adalah kita selalu menyadari dengan jelas, dilandasi dengan moralitas yang bersih, dan dilandasi juga dengan, kalau dalam Buddhis disebut Brahma Wihara. Nah, ini penting, sangat penting ya, karena dengan dilandasi dengan kebajikan-kebajikan, dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang, dengan penuh dengan empati, selalu didasari dengan ini, dan benar-benar bisa mengendalikan diri dengan kebijaksanaan, apapun yang terjadi kita bisa mengingat dengan jelas, itu ke satu. Dan kedua, kita ingat punya moralitas yang bersih dan tidak merugikan orang lain siapapun dia. Karena sesungguhnya moralitas adalah suatu landasan yang sangat kuat untuk bisa kita menjadi damai, kita bisa menjadi nyaman, demikian juga dengan orang lain, demikian juga dengan siapa saja, dengan negara A, dengan negara B, atau di dunia ini. Beda ya dengan yang katanya keyakinan, atau maaf, keyakinan dengan agama lain. Justru banyaknya peperangan, banyaknya perseteruan, itu semua karena berbeda keyakinan gitu loh. Biasanya seperti ini. Tapi kalau kita dilandasi dengan moralitas yang bersih, maka ini adalah suatu landasan untuk kedamaian semuanya, dan bisa juga di sini dilandasi ini, maka kita benar-benar mempunyai landasan yang sangat kuat untuk kita berlatih kesadaran, untuk bisa benar-benar melatih kesadaran ini mengatasi kebiasaan-kebiasaan yang tidak enak atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dan di sini kita langsung saja bagaimana dengan kita berlatih meditasi, berlatih kesadaran yang present moment atau kesadaran saat ini, yang kita sadari dengan jelas, dengan diikuti dengan kewaspadaan, diikuti dengan daya upaya atau usaha yang maksimal dan konsisten. Di sini kita juga diikuti dengan konsentrasi saat ke saat. Begitu ada perubahan, maka konsentrasi itu selalu mengikutinya. Dengan demikian, inilah yang disebut kesadaran saat ini. Jadi bukan kesadaran yang ujuk-ujuk aja gitu loh. Dan misalnya kalau dibilang kesadaran ujuk-ujuk aja,
Ya kucing juga mau menangkap tikus juga itu sadar gitu loh. Nah ini bedanya ya, jadi bedanya kesadaran yang terlatih diikuti dengan landasan satu, yaitu penuh cinta kasih dan kasih sayang, kedua dengan moralitas yang bersih. Maka inilah kesadaran yang benar-benar diikuti dengan kebijaksanaan. Baik, saya kira cukup dan nanti bisa eh, lebih boleh dibahas lagi dengan berdiskusi. Dan sekarang saatnya kita memasuki pelatihan meditasi pada malam hari ini. Siap host kita, Teh Diki, Iya, baik Romo. untuk bisa mengatur durasinya. Siap. Iya, baik Romo, siap Romo. Mulai dari sekarang, Ibu Bapak sekalian, dan para pemeditasi yang saya kasihi, dimanapun berada, yang langsung melalui Zoom atau dengan YouTube, dan semoga semuanya ada dalam keadaan sehat, selalu selamat dan bahagia. Mari kita memasuki pelatihan meditasi ini. Kita dahulukan dengan 5 menit melakukan relaksasi pada sebagian-bagian dari jasmani kita. Ambil sikap duduk yang tegak lurus, kini perlahan-lahan. Dimulai dari ubun-ubun, merambat ke bagian demi bagian jasmani Anda. Lakukan relaksasi. Dan untuk lebih mempermudah, lebih mempertajam lagi, lakukan sebutan dalam hati. Kendur, kendur, relax. Kendur, kendur, relax. Rasakan ke seluruh jasmani Anda. Sweep semuanya. Di mana yang masih ada rasa tegang, sebutkan dalam hati, kendur, kendur, relax. Semakin rileks, semakin rileks, nyaman. Semakin nyaman, semakin nyaman, Anda semakin rileks. Cek kembali, mulai dari ubun-ubun sampai ujung jari kaki Anda semua, di mana bagian-bagian yang masih kurang rileks, lakukan relaksasi dengan sebutan kendur, kendur, rileks. Kendur, kendur, rileks. Semakin rileks, nyaman. Anda semakin nyaman, semakin rileks. Setelah Anda merasakan jasmani Anda betul-betul rileks, betul-betul sangat nyaman, kini saatnya kita memasuki pelatihan meditasi pada malam hari ini. Dimulai dari memperhatikan postur tubuh Anda yang sekarang sedang duduk. Perhatikan postur duduk Anda atau sikap duduk Anda satu garis. Dari ubun-ubun sampai tulang ekor satu garis lurus. Dorong dengan usaha
atau daya upaya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Dalam bahasa Pali disebut wirya. Wirya yang sangat kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Mendorong perhatian penuh atau sati. Benar-benar menyadari, merasakan, mengingat, mengetahui sikap duduk Anda. Satu garis. Benar-benar menusuk pada satu garisnya postur duduk Anda. Perhatian penuh Anda ini. Inilah sati. Jadi Anda benar-benar menyadari, Anda benar-benar mengetahui, merasakan, dan mengingat postur tubuh Anda. Begitu Anda mengingat, Anda mengetahui, mulai Anda mengingatnya, prosesnya sampai selesai Anda tahu terus-menerus. Inilah perhatian penuh atau mindfulness. Dan juga dibantu oleh awareness, waspada. Atau bahasa Pali disebut sangpajanya. Dalam sangpajanya sama dengan kita sedang melakukan investigasi dhamma. Kalau tadi kita mengetahui objeknya satu garisnya, postur duduk Anda, sekarang dengan kewaspadaan yang sangat kuat, mengerti jelas fungsi-fungsinya, Anda benar-benar jelas ada perubahan sedikit saja dari satu garisnya, postur tubuh Anda tahu. Contoh, bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, atau ada getaran, atau menegang, atau melemah, Anda tahu. Inilah yang Anda harus benar-benar jelas, waspada. Begitu ada perubahan sedikit, maka Anda semakin fokus. Inilah yang disebut konsentrasi saat ke saat. Atau dalam bahasa Pali disebut kanika samadhi. Jadi sesungguhnya Anda sudah menggunakan wirya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, sati yang benar-benar selalu mengetahui, merasakan, menyadari, mengingat, dan menyeimbangi, sang pajanya selalu melakukan investigasi dengan jelas, mengerti segala apapun yang terjadi pada objek perubahan sehalus apapun Anda mengetahui. Sehingga Anda benar-benar fokus sekali hingga memunculkan kanika samadhi atau konsentrasi saat ke saat. Inilah 4 hal yang Anda lakukan untuk melakukan meditasi ini dengan jelas. Sehingga untuk lebih tajam lagi, maka Anda sebutkan dalam hati, duduk, duduk, duduk. Saat Anda menyebutkan duduk, Anda benar-benar jelas dengan objek yang Anda perhatikan, yaitu postur duduk Anda. Demikian juga dengan perubahannya, Anda memahami dengan jelas. Dan Anda juga benar-benar bisa jelas sekali dengan perubahan-perubahannya. Anda semakin terampil, semakin fokus, semakin waspada, semakin mindfulness, semakin daya upaya Anda semakin stabil, kuat, dan Anda terampil, Anda semakin mudah, sehingga Anda menjadi tenang. Semakin tenang Anda memperhatikan postur tubuh Anda. Apapun yang terjadi dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada postur tubuh Anda. Dan Anda benar-benar dengan jelas mengerti, karena Anda tidak bisa mengatur, mendiamkan perubahan-perubahan dari postur tubuh Anda. Sehingga sesungguhnya Anda bisa melihat general karakteristik dari objek yang Anda perhatikan, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Perubahan-perubahan yang tidak pernah berhenti.
yang tidak bisa Anda atur. Demikian juga di balik itu, apapun yang terjadi pada perubahan itu, Anda tidak bisa mengaturnya, tidak bisa memuaskan Anda. Inilah doa. Di balik itu tiada inti diri yang Anda bisa menguasainya. Inilah anatta. Maka begitu Anda memperhatikan dengan seksama, maka 4 hal, wirya, sati, sangpadanya, samadhi, itu terus-menerus sebagai senjata Anda. Sehingga menjadi terampil, Anda menjadi enjoy, dan sangat mudah. Inilah piti. Anda menjadi terampil, enjoy, dan otomatis Anda menjadi sangat tenang melakukannya. Inilah pasadi. Sehingga apapun pada objek-objek ini yang muncul, Anda mengetahui. Dan Anda tidak terobsesi dengan objek-objek ini. Kalau yang Anda sukai muncul, Anda tidak melekatinya. Kalau yang tidak suka, Anda tidak menolak. Anda benar-benar jelas mengetahui. Inilah yang disebut UPK. Yang sesungguhnya, bila Anda dengan seksama dan terampil dengan teknik yang benar, sesuai dengan arahan, maka Anda sudah membangunkan 7 faktor pencerahan yang dalam bahasa Pali disebut Sata Bojangga. Duduk, duduk, duduk. Demikian selanjutnya, Anda juga memperhatikan sensasi-sensasi sentuhan-sentuhan dari bagian demi bagian tubuh Anda. Mungkin saja Anda merasakan dari pantat Anda yang sentuhan dengan alas duduk yang Anda duduki, yang mungkin memunculkan rasa sakit, rasa panas, hangat, dan Anda harus memperhatikan dengan sejelas-jelasnya sensasi sentuhan yang terjadi. Untuk lebih tajam lagi, Anda boleh sebutkan sentuh, sentuh, sentuh. Saat Anda menyebutkan sentuh, Anda benar-benar mengetahui adanya sensasi sentuhan yang muncul, berikut perubahannya seperti postur tubuh Anda. Duduk, duduk, sentuh, sentuh, semakin tajam, semakin terampil, semakin tenang, semakin Anda mengerti dengan segalanya. Lebih dalam lagi, Anda merasakan adanya yang tidak pernah berhenti bergerak, yaitu perut Anda yang bergerak mengembung dan mengempis karena terisi oleh udara. Inilah karakteristik unsur udara yang bergerak. Tidak pernah berhenti. Sejak Anda dilahirkan sampai sekarang tidak pernah berhenti. Karena begitu berhenti, maka Anda meninggal. Pada saat mulai bergerak mengembung, prosesnya sampai habis, Anda perhatikan dan Anda sebutkan dalam hati, gambung, sesuai dengan apa yang terjadi. Demikian sebaliknya, pada saat perut Anda bergerak mengempis, mulai bergerak mengempis, prosesnya sampai habis Anda tahu dan sebutkan dalam hati, gempis, gambung, gempis. Jangan dibuat-buat, sesuai dengan apa yang terjadi. Bila samar, Anda boleh memegang dengan telapak tangan Anda pada perut Anda, memperhatikan gerakan kembung dan gempisnya perut Anda. Karena bergerak adalah unsur udara atau wayo dhatu. Gambung, gambis. Gambung, gambis. Lakukan sebutan dalam hati. Untuk lebih tajam, untuk lebih mengena, untuk lebih jelas lagi Anda lakukannya. Sampai Anda benar-benar
jelas sampai Anda benar-benar tidak lagi perlu menggunakan sebutan dalam hati. Anda bisa melihat, Anda bisa mengetahui, merasakan adanya gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Demikian selanjutnya, gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Anda jadikan objek mangkal Anda, atau objek parkir Anda, atau objek utama Anda. Bila tidak ada objek-objek lain muncul dan menarik perhatian Anda terus-menerus melakukan penyebutan dalam hati pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Duduk, sentuh, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lainnya muncul tapi tidak terlalu menarik perhatian, Anda cukup mengetahui saja, menyadari. Anda terus-menerus melakukan pencatatan mental atau sebutan dalam hati pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lainnya muncul dan sangat dominan menarik perhatian Anda. Contoh, pikiran Anda berkelana atau Anda berpikir sesuatu sangat menarik perhatian Anda. Secepatnya Anda menyadari, mengetahui, secepat itu pula Anda sebutkan dalam hati. Berpikir, yang artinya Anda benar-benar menyadari detik ini saya sedang berpikir. Cukup mengetahui Anda sedang berpikir, jangan masuk pada ceritanya. Atau berkelana. Yang Anda menyadari bahwa detik ini pikiran saya berkelana atau saya sedang berpikir, jangan masuk pada ceritanya. Dan pada saat Anda melakukan penyebutan dalam hati, pada detik yang sama, Anda mengingat kembali adanya gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek utama Anda. Maka spontan, sekali lagi spontan Anda melakukan sebutan kembali pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Kambung, kambis, kambung, kambis, kambung, kambung, kambis, kambis, kambung, kambis, kambung, kambis. Demikian selanjutnya, yang Anda perlu hati-hati bila muncul panca niwarana atau 5 perintang batin. 1. Kamacanda, munculnya keinginan-keinginan. 2. Vyapada, munculnya rasa tidak suka atau pikiran yang membenci. 3. Munculnya tinamida, rasa lelah, capek, ngantuk. 4. Munculnya udaca kukuca, munculnya rasa gelisah, takut, cemas, khawatir, dan penuh penyesalan. 5. Munculnya wicikica atau munculnya rasa ragu-ragu. Bila salah satu muncul dari 5 perintang batin ini, Anda boleh perhatikan dengan seksama dan melakukan sebutan dalam hati. Dan ada teknik yang sangat mudah bagi pemula adalah kembali lagi melakukan pencatatan pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Kembung, kempis, kembung, kempis. Karena begitu Anda melakukan sebutan kembali pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda, maka pikiran Anda terpusat
ada gerakan kembung dan kembisnya perut Anda, maka otomatis munculnya pancaniwarana tadi lenyap. Kembung, kambis, kambung, kambis, kambung, kambis, duduk, sentuh, duduk, sentuh, kambung, kambis, kambung, kambung, kambis, kambis, kambung, kambis.
Ya, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, meditasi selesai. Iya, baik. Ya, Terima waktu dan kasih Romo. tempat saya kembalikan kembali pada Dek Diki, host kita yang luar biasa. Iya, Silakan, baik. silakan. Ya, terima kasih Romo. Iya, Bapak Ibu, setelah kita tadi latihan meditasi, selanjutnya kita adalah sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang tadi selama meditasi mengalami kendala, bisa menyampaikan kepada Romo Yongki tentang kendala yang dialami, atau juga Bapak Ibu ada pertanyaan seputar meditasi dan tema malam ini yaitu bagaimana kita mengatasi kebiasaan buruk dengan kesadaran, silahkan dapat disampaikan. Ya, di sini Romo saya sudah ada melihat pertanyaan. Yang pertama ada dari Bapak Canda. Izin bertanya Romo, perbuatan buruk yang dilakukan tanpa sengaja dan tanpa adanya niat, apakah itu masuk ke dalam perbuatan yang salah? Gitu. Bagaimana? Tanpa Perbuatan yang dilakukan tanpa sengaja dan tanpa adanya niat, Romo, apakah itu termasuk perbuatan yang salah? baik. Ini juga pertanyaannya luar biasa. Ini bagus ya, bagus sekali. Sesungguhnya yang dikatakan ini perbuatan buruk yang dilakukan tanpa sengaja. Nah, di sini tanpa sengaja dan tanpa ada niat apapun itu, termasuk perbuatan yang buruk atau gimana. Nah, ini dia. Ini kebiasaan yang seperti ini diikuti dengan kesadaran yang tanpa kita menyadari dengan seksama. Contoh, kita begitu bangun tidur, itu langsung spontan ada yang mungkin ya kebelet atau mau pipis atau mau bagaimana, tanpa menyadari begitu bangun langsung bangun tidur langsung bangun langsung pergi ke toilet. Nah, ini kalau yang masih muda itu nggak apa-apa, tapi orang yang di atas sudah 40 ke atas atau 50 tahun ke atas itu masalah gitu loh. Karena tanpa punya niat apa-apa dan kebiasaan yang seperti ini kebiasaan yang tanpa diikuti dengan kesadaran yang diikuti dengan kebijaksanaan. Jadi ujuk-ujuk aja langsung gitu loh. Nah, ini masalah. Kalau satu waktu terjadi mungkin kepentok atau kepeleset atau jatuh jadi masalah. Ini sering terjadi bagi orang-orang yang usianya sudah memasuki usia kepala 6 atau kepala 5 atau selanjutnya demikian. Ini banyak yang terjadi, bisa terjadi stroke, bisa terjadi masalah gitu loh. Ini karena apa? Tanpa diikuti dengan kesadaran yang diikuti dengan pengertian, dengan kejelasan dari kebijaksanaan. Jadi ujuk-ujuk aja, itu salah satu contoh gitu loh. Begitu bangun tidur, tanpa dia berhenti dulu sekian detik, atau katakanlah mungkin saja 10-20 detik atau 1 menit gitu, itu langsung bruk. Nah, ini juga jadi masalah. Demikian juga pikiran kita, demikian juga perbuatan fisik kita. Yang dibilangnya tidak punya niat, tapi sesungguhnya begitu kita angkat sesuatu, ingin melakukan sesuatu, maka tanpa disadari niat itu sudah bekerja sendiri gitu loh. Pasti ada niat gitu loh. Kalau nggak ada niat, nggak mungkin badan kita bergerak atau ucapan kita bersuara gitu loh. Itu nggak mungkin gitu loh. Jadi segala sesuatu perbuatan itu biasanya diikuti dengan niat. Tapi sesungguhnya
di sini kenapa kita perlu melatih diri dengan kesadaran. Ini penting ya, penting. Jadi sesungguhnya bukan dibilang buruk atau tidak tidak baik, bukan bilang buruk atau tidak baik, tapi tidak bermanfaat dan bisa juga membuat kita menjadi celaka. Jadi sebaiknya lakukan dengan perhatian penuh, dengan kesadaran yang diikuti dengan kebijaksanaan jelas, dengan waspada, maka ini lebih aman, lebih selamat, lebih aman, dan bebas dari bagaimana terjadinya kebiasaan-kebiasaan buruk. Demikian. Ya, terima kasih Romo penjelasannya. Ya, pertanyaan selanjutnya sudah ada 2 antrian pertanyaan Romo. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah dari Ibu Ratna Budi Cinsia. Romo Yongki, saya izin bertanya, kita sadar untuk selalu menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan. Namun jika ada sesuatu kondisi yang kita rasa tidak sesuai dengan prinsip kita dan kondisi itu membuat kita ingin sekali bereaksi. Pertanyaan saya, bagaimana sebaiknya kita kontrol diri agar pikiran, ucapan, dan perbuatan selalu terkendali? Karena di zaman sekarang ini berita sangat mudah didapatkan sehingga orang-orang sangat cepat merespon sesuatu tanpa berpikir panjang atau hanya terpancing kondisi sesaat. Begitu Romo bertanya. Luar biasa. Ini pertanyaan Deratna luar biasa. Ini sangat-sangat bagus dan memang ini terjadi. Sudah terjadi pada semua orang. Inilah bagaimana kita pentingnya melatih kesadaran kita yang selalu diikuti dengan kebijaksanaan. Jadi di sini apapun yang terjadi pada 6 pintu sensitivitas kita yang berbenturan dengan objek-objek dari luar. Contoh, panca indera kita, pintu panca indera kita, landasan mata terbentur dengan objek-objek penglihatan atau warna atau bentuk. Telinga terbentur dengan suara-suara yang kita suka atau tidak suka. Demikian juga hidung mencium, demikian juga lidah mengecap, demikian juga kulit menyentuh. Demikian juga yang terakhir adalah pikiran kita yang terbentur dengan suatu bentuk-bentuk pikiran. Nah, ini semua objek-objek itu adalah sebagai yang kita harus ketahui sebagai kado. Dan ingat, kado ini orang kita dapatkan kado ini, kita harus mengerti jelas. Apapun yang membentur landasan pintu sensitivitas kita, begitu membentur, sekian detik, sekian, jangan spontan, tapi kita harus benar-benar jelas. Ini pantas enggak untuk kita kita hadapi dengan apa, kita diam, kita lakukan dengan reaksi bagaimana, kita harus benar-benar jelas. Harus diikuti dengan kesadaran, kewaspadaan, kesabaran, dan pengertian. Dengan kesabaran ini, dengan pengertian yang jelas, kita bisa melakukannya, melandasinya dengan tanpa merugikan diri kita sendiri dan juga tidak merugikan orang lain, dan selalu dengan kesadaran yang jelas sehingga tidak mungkin terjadi kebiasaan-kebiasaan buruk kita berulang lagi. Di sini artinya kita harus benar-benar pending sekian detik atau sekian pikir dulu. Pantas nggak untuk kita lakukan dengan counter A, apa B, atau dengan C, planning apa. Demikian. Ya, terima kasih Romo. Ya, pertanyaan selanjutnya bisa ditampilkan. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah
Izin bertanya Romo, bagaimana cara agar dihormati di lingkungan yang tidak baik? Ini adalah akun dari atas nama semoga anakku hobi buah. Iya, begitu Romo pertanyaannya. Bagaimana cara agar dihormati di lingkungan yang tidak baik? Bagaimana caranya di lingkungan yang tidak baik ya dihormati lingkungan yang baik. Ini dia. Ini juga pertanyaannya yang luar biasa ya. Jadi di sini ingat dalam Manggala Sutta, Buddha sudah mengajarkan kita asewana cak balanang. Jadi kita boleh berteman, kita boleh tahu, kita boleh mengenal. Tapi lihat kalau di lingkungan yang tidak baik, apalagi komunitas yang sudah tidak baik dengan kita atau tidak bermanfaat bagi kita. Yang terpenting kita cukup mengetahui saja, tapi jangan kita gauli atau jangan kita selalu berasosiasi. Jadi sebaiknya sebelum terjadi apa-apa, kita hindari dahulu. Demikian juga usahakan lakukan kebiasaan-kebiasaan kita ini dengan hal-hal yang membawa manfaat bagi kita dan bagi semua orang. Jadi kalau itu sudah tidak baik, maka kita lakukan next. Carilah komunitas yang sesuai dengan kita. Demikian. Ya, demikian ya Bapak atau Ibu, semoga jelas pertanyaan jawaban dari Romo Yongki. Ya Romo, pertanyaan selanjutnya adalah dari akun Bapak atau Ibu Jimris. Selamat malam Romo, saya Jimris dari Kabupaten Mamasa. Izin bertanya, apakah mimpi basah atau mengeluarkan air kencing atau berpikir buruk saat tidur adalah sesuatu yang dilakukan tanpa kesadaran atau kesadaran itu sendiri? Terima kasih Romo, selamat malam. Baik, iya ini juga pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kesimpulannya meskipun kita lagi tidur terjadi demikian, ya sudah, ini kalau memang sudah terjadi ya udah. Tapi kita mengerti bahwa ini adalah hal yang tidak perlu disesalkan lagi, tapi kita mengerti segala sesuatu terjadi, sesuatu kebiasaan kita ini itu terjadi dengan sebelumnya. Pada saat sebelumnya itu biasanya sudah ada pikiran-pikiran yang menyelinap atau sering-sering muncul sehingga terbawa kepada saat kita tidur. Nah, ini juga salah satu sebaiknya kita mulai dari sekarang, yang sudah lewat ya sudah, mulai dari sekarang lakukan dengan berlatih kesadaran yang baik sehingga di sini dengan berlatih kesadaran yang baik, kesadaran kita terlatih dan pada saat tidur kita tidak lagi mimpi-mimpi yang macam-macam. Itu tidak ada. Dan jangan lupa sebelum kita berlatih meditasi dengan kesadaran yang baik ini, tadi saya sudah katakan, sebelum kita lakukan, maka di depan kita harus dilandasi dengan banyaknya melakukan kebajikan-kebajikan dan etika yang baik atau moralitas yang baik, menjaga pikiran kita, ucapan kita, perbuatan fisik kita dengan hal-hal yang dilandasi dengan moralitas yang bersih, dengan kebajikan-kebajikan, sehingga pada saat kita berlatih meditasi, itu kesadaran kita sangat baik, dan otomatis untuk kedepannya, begitu kita tidur, maka kita pulas tanpa adanya mimpi-mimpi lainnya. Demikian. Iya, terima kasih Romo. Iya, Romo, ini saya sampaikan Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan yang terakhir dari Bapak atau Ibu Tanto. Apa penyebab suka melamun atau pikiran kita lari ke sana ke sini? Apa karena kesadaran kita di masa lalu suka minum alkohol? Gitu, Romo. Ya, ini pun pertanyaannya yang bagus ya, bagus sekali. Demikian juga segala sesuatu
Buddha sudah katakan kita ada karma-karma atau perbuatan-perbuatan yang membentuk karakter kita atau sifat kita, yaitu kebiasaan-kebiasaan. Dan di sini juga harus lakukan, munculkanlah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau yang sudah-sudah ya udah, kita tahu bahwa itu yang tidak baik, maka kita tidak lakukan lagi. Maka seperti tadi jawabannya, didasari dengan landasan-landasan yang baik, dengan jaga pikiran, ucapan, dan perbuatan fisik kita dengan hal-hal yang baik dan benar-benar bermanfaat, sehingga dilandasi dengan etika dan moralitas yang bersih, sehingga di sini kebiasaan-kebiasaan apapun yang buruk itu tidak akan muncul, karena benar-benar didasari dengan kesadaran yang baik, dan kesadaran yang baik ini pun pelatihannya dilandasi dengan etika-etika yang bersih. Demikian. Iya, terima kasih Romo. Itu tadi adalah pertanyaan yang terakhir. Untuk selanjutnya, Romo kami persilakan untuk memberikan closing statement atau kesimpulan dari topik diskusi kita malam ini, Romo. Silakan. Baik, ya. Jadi kesimpulannya untuk malam ini, baik, segala sesuatu kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kita harus benar-benar, kalau sudah tahu, maka kita ingat-ingat sekali lagi, jangan lakukan lagi, dan kita terus-menerus isi dengan latihan kesadaran yang selalu diisi dengan pengetahuan, dengan pengertian, dengan kebijaksanaan yang jelas, yang baik. Dan demikian juga untuk keseharian-harian kita, lakukanlah kebajikan-kebajikan, lakukanlah etika yang baik atau moralitas yang bersih, dan terus-menerus kita berlatih kesadaran ini dengan baik. Dan ini berkesempatan juga pada setiap Jumat malam ini kita juga punya kesempatan untuk sama-sama kita berlatih kesadaran yang terpimpin dengan baik. Maka dengan ini, maka ke depannya kebiasaan-kebiasaan buruk kita semua niscaya perlahan-lahan bisa tereliminasi dengan bisa menjadi baik. Demikian. Oh iya, mohon maaf Romo. Iya Romo, terima kasih atas bimbingan meditasi dan pengarahan pada kita semua malam ini. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, Nalanda Foundation selalu konsisten mengadakan acara yang menambah karma baik jika Bapak Ibu mengikutinya. Tetapi Bapak Ibu, sayang sekali saya harus sampaikan bahwa Nalanda Mindfulness Class pada tanggal 12 dan 19 April akan sementara diliburkan. Nanti Bapak Ibu dapat menghubungi tim yang Bapak Ibu kenal untuk informasi yang selanjutnya. Tetapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena pada Minggu 7 April 2024 Bapak Ibu dapat mengikuti Pati Dana Cengbeng yang akan dihadiri oleh Biku Citasilo dan Biku Jayadiro. Ya, kemudian pada Minggu 14 April 2024 Nala Foundation akan melaksanakan praktik Fangseng di Danau Lotus Bekasi. Lalu pada Minggu 21 April 2024 Nala Foundation dan Setia Nalanda akan melaksanakan acara talk show yang spektakuler dengan pembicara yang sangat luar biasa, yaitu Biku Medacito dan Dr. Ponijian Liao dengan tema cara terbaik menghargai kehidupan. Nah, kemudian Bapak Ibu, pada tahun ajaran baru 2024 ini Kampus Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda juga membuka pendaftaran bagi sahabat Dhamma yang ingin melanjutkan kuliahnya di S1 maupun S2 pendidikan keagamaan Buddha dengan mendapatkan gelar SPD nantinya. Silakan dapat mendaftar melalui admin Kampus Nalanda. Kontak WA-nya Bapak Ibu bisa catat 0815 8561
1589. Ya, kemudian bagi sahabat Dhamma atau Bapak Ibu yang ingin mendapatkan beasiswa kuliah dari Yayasan Nalanda, silakan mengikuti persyaratan yang nanti akan disampaikan oleh admin, atau informasi lebih lanjutnya bisa menghubungi melalui admin Nalanda Foundation. Nomornya saya sebutkan 0857 1519 6339. Ya, itu tadi beberapa informasi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya marilah kita dokumentasikan latihan meditasi malam ini. Ya, Bapak Ibu, silakan dapat mengaktifkan kameranya agar wajah tenang setelah mengikuti meditasi dapat terlihat. Ya, saya tunggu untuk Bapak Ibu yang lain. Iya. Untuk slide yang pertama, operator pinnya sudah dibuka ya. Ya, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Slide yang terakhir, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, marilah kita tutup latihan meditasi malam ini dengan membacakan nama Karapata. Untuk Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, silakan dapat berdoa sesuai dengan keyakinannya. Ya, Bapak Ibu, mari kita bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Sambisata bawantu sukitata, semoga semua hidup bahagia. Ya, terima kasih kepada Romo Yongki sekali lagi. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada malam hari ini. Saya mewakili tim panitia, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Saya Diki Arpangestu, Sukihotu, Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Ya, Terima kasih Romo, selamat malam. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat, selamat dan berkah selalu dimanapun berada, selalu hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Romo. Terima kasih.